senior serta sejawat sekalian. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Aam Amiruddin yang telah berkenan untuk bersama dengan kami untuk menyelenggarakan acara sore hari ini. Jadi seperti kita ketahui, sejak COVID ini menyerang atau ada di dunia ini, saya kira sejak bulan Desember tahun 2019, sudah 1,5 tahun kita ada di dalam kondisi pandemi. Banyak yang sakit, banyak yang sudah berpulang, dan juga di Perdosi dan keluarga besar Perdosi tidak sedikit yang sakit. Dalam kesempatan yang 1-2 minggu terakhir ini sangat banyak sekali kita tahu ada eskalasi jumlah, dan juga itu setiap hari kita mendengarkan ada berita yang sakit, yang pulang lebih dahulu, dan itu sedikit banyak mempengaruhi mental kita. Jadi hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Aam, mungkin dalam keadaan yang serba bingung dan serba susah kali ini, ada tempatnya kita untuk tetap, atau seharusnya kita tetap berprasangka baik kepada Allah saat sedang menghadapi wabah seperti ini. Dan juga nanti kami mohon izin pada Pak Aam untuk bisa memimpin doa bersama. Sebagai perkenalan sebelum kita mendengarkan tausiah dan doa bersama dengan Pak Aam, kami sampaikan sedikit riwayat hidup dari Pak Aam. Pak Aam ini tinggal di Bandung. Beliau adalah dosen tetap pada program Pascasarjana Universitas Pasundan di Bandung, dan juga menjadi narasumber di banyak tempat, termasuk juga mengasuh pengajian rutin mingguan yang saya kira masih berjalan meskipun online. Kemudian beliau menulis banyak buku. Beliau lulus program Doktor Komunikasi S3 dari Unpad pada tahun 2009. Saya kira untuk menghemat waktu dan tempat, kami persilakan pada Pak Aam untuk memulai acara. Mangga, Ustadz silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan. Semoga sisa umur yang kita miliki kita bisa isi dengan amalan-amalan terbaik yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit oleh Allah diberi kesembuhan, diberi keselamatan, diberi kesabaran, dan semoga sakitnya menjadi penggugur bagi kesalahannya. Dan yang sedang sehat, mari kita menjadi orang yang selalu berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga kesehatan ini kita gunakan dalam jalan keridhoannya. Hari ini ada beberapa catatan sesuai tema yang dimintakan. Bagaimana kita berbaik sangka menghadapi wabah COVID-19 ini. Ciri dari kehidupan itu adalah watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi ciri kehidupan itu adalah ada perputaran. Watil kal ayyam, roda kehidupan itu kami putar antar manusia. Ada saat kita bahagia, ada saat kita sedih. Kalau kita sedang ada di bawah, nggak usah putus asa, karena roda kehidupan juga satu saat akan bergerak ke atas. Ketika kita ada di atas, jangan lupa diri, karena roda kehidupan juga kadang akan bergerak ke bawah. Gitu. Dulu bertemu, kumpul, ngobrol ya dengan teman-teman, dengan penuh santai, rasanya bukan suatu nikmat yang besar, biasa-biasa saja. Tapi nampaknya sekarang itu akan menjadi sangat
membahagiakan, dan itu menjadi sangat mahal sekali, bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Kumpul dengan keluarga saat Idul Fitri, bertemu dengan keluarga, saling mengekspresikan dengan pelukan, dengan jabat tangan. Waktu itu rasanya bukan satu nikmat. Sekarang ini bertemu saja sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Makanya boleh jadi Allah memberikan ujian seperti sekarang ini supaya kita menyadari betapa karunia dan nikmatnya itu sangat besar sekali. Kadang-kadang kita melupakan nikmat itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akui bahwa ternyata secara umum manusia itu dalam menerima ujian, perubahan dalam hidupnya ada beberapa kemungkinan. Ada sampai pada titik depresi, putus asa, ya. Dimulai dari penolakan, frustasi, putus asa. Tapi ada juga orang yang mencoba menerima keadaan, belajar dari keadaan, mencoba mengubah diri, dan kemudian mencapai pada integritas. Jadi kita ini tentu saja kalau Bapak, Ibu dokter yang hadir di sini pastilah ada di wilayah integrasi. Kita memiliki integritas. Integritas kita akan lebih kuat lagi menghadapi ujian. Karena alhamdulillah Bapak Ibu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, dititipi ilmu Allah. Dititipi untuk berbagi ilmu kepada masyarakat. Sehingga kecil kemungkinan untuk sampai depresi dan putus asa. Ya dari sekian ribu dokter ada mungkin sampai titik putus asa. Tapi mungkin sejenak lah. Rata-rata orang yang seperti ibu bapak ini, insya Allah masuk pada kelompok yang memiliki integritas, menerima keadaan, memahami keadaan, beradaptasi gitu. Tapi kan tak semua orang mentalnya seperti Bapak dan Ibu dokter yang hadir pada hari ini. Saudara-saudaraku tercinta, di dalam Al-Quran ada dua istilah, fitnah dan musibah. Jadi kalau fitnah itu ujian yang bersifat personal. Contoh, di dalam surat ke-64 ayat 15, ada yang diuji dengan anak. Ya, itu kan personal. Ujian anak si A dengan si B itu beda-beda. Nah itu fitnah namanya, kalau yang bersifat personal. Ada yang diuji oleh suami, ada yang diuji oleh istri. Ya, punya suami yang kaya tapi pelit, nah itu ujian. Punya suami yang dermawan tapi miskin, nah, ujian juga kan, itu fitnah namanya. Punya suami yang dermawan, tiap istrinya minta selalu boleh mah sok we. Ayah mama teh pengen umroh, ya sok kalau ada duit mah. Ayah mah tidak akan pelit. Ayah rumah tuh kayaknya harus direnovasi, ya sok renov kalau ada duit. Jadi apapun yang diminta oleh istrinya, ya sok. Nah, tapi nggak ada uangnya. Itu namanya fitnah. Diberi suami yang dermawan tapi miskin. Diberi suami yang kaya tapi pelit. Nah, itu namanya fitnah, kan gitu. Punya istri cantik tapi high cost, kan gitu. Punya istri yang low cost, ya biasa-biasa saja. Nah, jadi ternyata yang namanya manusia itu akan ada fitnah dalam hidupnya. Jadi fitnah itu ujian yang bersifat private, personal. Nah, kalau musibah itu ujian yang seperti yang kita alami. Tidak dirasakan oleh satu orang, oleh ratusan, ribuan, jutaan. Bahkan berupa pandemi, mendunia begitu. Nah, kita baik diberi fitnah ataupun musibah, kita termasuk orang yang alladzina idza asobatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, jadi apakah itu apakah itu musibah, apakah itu fitnah tadi, bedanya jelas ya. Fitnah itu ujian yang bersifat private. Kalau musibah itu ujian yang bersifat umum, siapapun bisa kena dan bisa sama-sama merasakan hal yang sama gitu. Nah, ujian apakah itu
fitnah ataupun musibah berfungsi untuk menyeleksi siapa di antara manusia-manusia yang akan mendapatkan keberkahan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan beriman padahal mereka tidak diuji? Ini adalah bagian dari ujian setiap generasi. Setiap zaman itu ada ujiannya. Nah, boleh jadi ujian zaman yang kita alami sekarang adalah pandemi. Ya. Ada berbagai pandemi yang pernah terjadi di muka bumi ini. Dan kita tercatat dalam sejarah adalah yang merasakan ujian pandemi ini. Boleh jadi 20 tahun mendatang, kita bisa cerita sama cucu kita bahwa dulu zaman kakek muda terjadi pandemi sampai sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Itu bakal jadi bahan cerita. Karena kita adalah generasi yang mengalami pandemi. Apakah mereka dibiarkan begitu saja mengatakan beriman padahal tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sungguh Allah mengetahui siapa yang benar imannya dan siapa yang imannya dusta. Jadi ujian itu bisa menjadi berkah bagi kita sebagai batu ujian. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Al-Quran membagi dua kelompok sikap manusia dalam menyikapi ujian. Pertama, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan keraguan. Yang dimaksud menyembah Allah dengan keraguan itu imannya seujung jari. Ya. Cirinya apa? Fa'in asobahu khairunit ma'an nabih. Jika memperoleh kebaikan, ia merasa puas. Ia merasa bahwa kesuksesan itu karena kehebatan dirinya. Wa in asobathu fitnatun inqalaba ala wajhih. Tapi ketika dia diuji, ditimpa ujian, ia menolak. Inqalaba ala wajhih. Khasira dunya wal akhirah. Sungguh rugi dunia dan akhirat. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Jadi bagi orang-orang yang tidak menerima kenyataan dengan apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi dalam kehidupannya, maka sungguh itu kerugian yang nyata. Karena dia menderita dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Berarti kalau di Quran disebutkan khusronul mubin, kerugian yang nyata karena dunianya dengan menolak itu membuat dia stres, akhiratnya membuat dia tidak berpahala. Semoga sahabat-sahabat sekalian kita termasuk orang yang walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, maka Allah dan Rasulnya akan memberi karunia. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, kalau kita ingin tidak rugi, supaya kita tidak rugi, apapun yang menimpa diri kita, terima. Ridho atas apa yang menimpa diri kita. Nanti akan kita bahas, yang penting kita berjuang untuk menyelesaikannya. Tapi mulai dari kelapangan hati untuk menerima. Sebab begitu kita memiliki kelapangan hati untuk menerima, insya Allah seberat apapun beban itu akan bisa kita selesaikan. Karena energi terdalamnya kita miliki. Menghadapi pandemi, menghadapi ujian, apalah problem kita sekarang sedang menghadapi wabah COVID-19, pandemi. Kita menghadapinya dengan husnuzon. Jadi saudara-saudaraku tercinta, bagaimana kita menghadapi pandemi itu dengan husnuzon dimulai dengan mengelola hati. Semua berawal dari pengelolaan hati kita menghadapi segala sesuatu.
terutama yang sekarang kita hadapi ini. Nah, husnuzon, jadi ternyata kalau kita bicara tentang menghadapi wabah COVID itu dengan husnuzon, husnuzon itu menurut Al-Quran bermula dari kesadaran. Jadi kita husnuzon dengan apa yang terjadi saat ini, itu bermula, kekuatannya harus dimulai dari kesadaran. Apa saja? Pertama, kesadaran introspeksi diri. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, apapun itu, mulai dari introspeksi diri. Kita perluas dengan contoh yang lain. Ketika kita punya anak, dan anak kita bermasalah, maka jangan dulu nyalahin kamu salah gaul, kamu diperbudak oleh medsos, kamu. Jadi biasanya kalau kita ditimpa sesuatu itu seringkali tidak melakukan ini, selalu melakukan kamu gitu. Maka Islam mengajari kita untuk introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang melihat apa yang telah dilakukannya agar hari esoknya lebih bagus. Jadi ketika kita ditimpa pandemi, saudara-saudaraku, yang pertama kali kita lakukan adalah introspeksi diri. Jangan-jangan ini bagian dari kesombongan kita sebagai manusia. Ternyata dengan makhluk yang sangat-sangat kecil itu kita kelabakan. Kita introspeksi diri, jangan-jangan sementara ini mungkin keangkuhan demi keangkuhan terlalu sering kita miliki. Keangkuhan intelektual, ya, keangkuhan bahwa kita ini hebat, bisa mengobati orang. Sama Allah diberi aja ujian seperti ini. Jadi apapun lah, ini bukan hanya persoalan pandemi COVID, Bapak Ibu yang saya cintai, tapi dalam kehidupan. Kalau rumah tangga kita ada masalah, jangan dulu menyalahkan suami, jangan dulu menyalahkan istri, coba introspeksi diri. Ya, kalau kita lagi mengajar, mahasiswa kita pada ngantuk, jangan dulu menyalahkan mahasiswa, tapi coba introspeksi diri. Jadi ternyata husnuzon itu harus dimulai dari kemampuan introspeksi diri, yang bahasa agamanya disebut dengan muhasabah. Nah, introspeksi diri saja nggak cukup. Yang kedua, kesadaran perbaikan diri. Kita berjuang untuk melakukan introspeksi diri dan kemudian kita juga melakukan perbaikan-perbaikan diri. Sebab manusia itu tercipta tidak sempurna, selalu ada kurang. Kalau problem itu kita tarik dalam kehidupan yang lebih kecil, bukan hanya berbicara tentang wabah, apapun lah, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, lalu ada hal yang tidak menyenangkan, maka kita introspeksi diri, kemudian perbaikan diri. Kalau dalam kehidupan rumah tangga ada bermasalah, coba introspeksi diri, suami dan istri melakukan perbaikan diri. Nah, bahasa agamanya perbaikan diri itu pertobatan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi, Bapak Ibu, pertama introspeksi diri, yang kedua perbaikan diri. Yang ketiga, kesadaran untuk meminta maaf dan memaafkan. Kenapa kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan itu untuk selalu meminta maaf dan memaafkan? Khawatir ini terjadi karena kezoliman kita terhadap orang lain. Meminta ampun, kalau kepada orang meminta maaf dan memaafkan. Kalau kepada Allah kita meminta ampun. Jadi kesadaran untuk kepada sesama manusia kita perbaiki, kita menjadi orang yang tidak malu untuk meminta maaf dan tidak angkuh untuk memaafkan.
Dan tentu saja kita kepada Allah memohon ampun. Di dalam surat Ali Imran ketika Allah berfirman tentang ciri-ciri orang yang takwa, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang takwa adalah yang berinfak baik waktu lapang maupun sempit, wal kadhiminal ghaidh, dan menahan marah, wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang. Nah, kalau kita bicara memaafkan kesalahan orang, kita juga harus berusaha untuk selalu meminta maaf, memaafkan, dan memohon ampun kepada Allah. Saya lagi cerita tentang husnuzon itu bermula dari mana gitu. Husnuzon itu bermula dari introspeksi diri, dari perbaikan diri, dari permohonan ampun dan permohonan maaf ya, kepada Allah namanya istighfar, kepada manusia artinya minta maaf. Nah, yang keempat adalah kesadaran untuk menjaga amanah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, coba perhatikan hadis ini yang sangat indah sekali. Saya sangat suka sekali dengan hadis ini karena kalau kita terapkan emang sangat kita rasakan sekali pengaruhnya. Idmanu lisittan min anfusikum adman lakumul jannah. Ini poin yang keempat ya. Poin yang pertama, kedua, ketiga, ini poin yang keempat. Yang keempat adalah kesadaran untuk menjaga amanah. Kurang titik ini. Seolah 4 kesadaran maksudnya. Yang keempat adalah kesadaran untuk menjaga amanah. Idmanu lisittan min anfusikum adman lakumul jannah. Lakukan 6 perkara, aku jamin kamu masuk surga. Apa? Yang pertama, usduqu idza haddatstum. Jujur. Jadi segala sesuatu harus kita mulai dari jujur. Kalau rumah tangga dibangun dengan jujur, insya Allah kuat. Bisnis dibangun dengan jujur, insya Allah hebat. Bangsa dibangun dengan jujur, insya Allah kokoh. Tapi kalau bangsa dibangun dengan kebohongan, pasti dia rapuh. Kalau rumah tangga dibangun dengan kebohongan, pasti lemah. Kalau bisnis dibangun dengan kebohongan, pasti ambruk. Jadi segala sesuatu mulai dari kejujuran. Jujur. Dari jujur nanti akan ada turunan-turunan kebaikan dari jujur. Apa? Wa'aufu idza wa'adtum. Penuhi janji. Penuhi janji. Dari jujur, wa'addu idza tumintum. Tunaikan amanah. Kita semua punya amanah. Apalagi Bapak Ibu sudah disumpah, ya kan? Gitu. Kita punya amanah. Nah, amanah ini ada yang bersifat private, amanah sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri. Tapi ada juga amanah yang bersifat kelembagaan. Amanah sebagai dosen, amanah sebagai dokter, amanah sebagai guru. Nah, itu amanah yang bersifat kelembagaan. Nah, dari menjaga amanah, jaga kehormatan. Jaga kehormatan diri kita, jaga kehormatan keluarga kita, jaga kehormatan profesi kita, insya Allah kita akan bisa menjaga kehormatan lembaga tempat di mana kita berada. Dan jaga pandangan. Jangan sampai pandangan kita negatif, destruktif, pesimistik. Pandangan kita harus optimistik, pandangan kita harus konstruktif, pandangan kita harus solutif. Dan yang keenam, jaga tanganmu dari kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan itu, saudara-saudara, pasti akan melahirkan kerusakan. Apapun itu. Kita sewenang-wenang sebagai ayah, rusaklah anak-anak kita. Kita sewenang-wenang sebagai suami, rusaklah istri kita. Kita sewenang-wenang terhadap alam, rusaklah alam. Ya, banjir, longsor, pemanasan global, itu kan karena sewenang-wenang terhadap alam. Kalau kita jadi pimpinan, sewenang-wenang terhadap bawahan, pasti banyak bawahan kita yang terzolimi. Jadi hadis ini mengingatkan kita untuk intinya menjaga amanah dimulai dari jujur. Jujur, penuhi janji. Insya Allah kalau mulainya dari jujur,
kita akan jadi orang yang suka memenuhi janji, menunaikan amanah, kita akan bisa menjaga kehormatan, kita akan menjaga pandangan kita untuk selalu positif, dan kita akan menghindarkan diri dari kesewenang-wenangan. Yang kelima, kesadaran untuk terus ikhtiar. Manusia itu oleh Allah diberi akal, diberi pikiran, diberi kemampuan membedakan yang benar dan yang salah, memilah-milah. Apalagi Bapak Ibu oleh Allah diberi karunia, ya, diberi amanah ilmu, keahlian. Terus ikhtiar. Fa'idha farogta fansob wa ila rabbika farghab. Bila kamu telah selesai mengerjakan satu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan berikutnya. Tetapi kita ini dalam ikhtiar bukan ngasal, harus dengan totalitas. Karena Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujimu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Hari ini kita lagi diuji dengan COVID, siapa di antara kita yang paling bagus karyanya, yang punya totalitas pada bidangnya masing-masing. Dan saya yakin tim kesehatan adalah yang paling merasakan beratnya ujian ini. Saya yakinlah tidak sedikit koleha ibu bapak, sejawat ibu bapak yang bukan hanya terpapar tapi juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang satu bidang ataupun pada bidang yang lain, pada spesialis yang lain. Entah berapa ratus dokter yang sudah dipanggil oleh Allah karena syahid, ya, berada di barisan terdepan menghadapi COVID ini. Jadi totalitas ahsanu amala itu bagian yang harus inherent dalam diri kita. Dan tentu saja kesadaran untuk beradaptasi, karena kita kudu yakin innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Pandemi ini tidak akan selesai kecuali kita berjuang menyelesaikannya. Tidak mungkin Allah memberikan suatu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita kudu yakin bahwa kita bisa menyelesaikannya. Tapi syaratnya adalah kita beradaptasi, memahami perubahan-perubahan, dan kita memulai dari diri kita semuanya. Karena Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan tentu saja manusia itu ada naik turunnya, saudara-saudaraku sekalian. Ada saat semangat, ada saat lelah, capek, ada saat nyaris putus asa. Disinilah dipentingkan pentingnya mendengarkan motivasi, mendengarkan nasihat. Allah menyebutkan alladzina yastami'unal qaul, orang-orang yang mendengarkan nasihat, fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti yang paling baik di antaranya. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jelaslah di sini bahwa husnuzon itu tidak terjadi begitu saja. Tidak terjadi begitu saja. Tetapi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, dari mulai introspeksi diri, perbaikan diri, sampai dengan yang ke-8 ini, kita harus mendengarkan nasihat, mendengarkan motivasi. Ya tentu saja bukan sekedar motivasi agama, motivasi apapun yang sifatnya membuat kita kuat, itu harus kita dengar. Karena manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu ada saat jiwanya ngedrop, jiwanya turun. Ada saat naik, ada saat turun. Nah, disinilah butuhnya fadzakir in nafa'atidz dzikra. Butuh peringatan, karena peringatan itu berguna. Dan yang ke-9 yang ini tidak boleh dilupakan, kesadaran untuk berbagi. Sekarang yang saya baca nih dari sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan, sekarang ini sudah ada 12 juta. 12 juta yang kena PHK. Itu bukan angka sedikit, teman-teman sekalian. Sahabat-sahabat tercinta.
12 juta, berarti banyak, ada 12 juta yang kehilangan pekerjaan dengan ujian pandemi ini. Dan tentu saja itu yang tercatat ya. Bagaimana dengan pedagang-pedagang kecil yang jualan di depan sekolah anak-anak kita? Itu kan sudah 1,5 tahun sekolah tutup. Ya. Bagaimana yang jualan di sekitar kampus? Bukankah 1,5 tahun kampus juga tidak ada mahasiswanya yang hadir di situ? Itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah, yang tercatat adalah yang terlembagakan. Udah di angka 12 juta, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sampai detik ini masih ada rezeki, ya, maka berbagilah. Semoga dengan berbagi itu membuat kita lebih bisa menerima apa yang menimpa kita saat ini. Berbagi dan berbagi. Bisa berbagi ilmu, bisa berbagi rezeki, bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi tenaga. Pokoknya berbagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu ilustrasi yang sangat indah kepada orang yang berbagi. Sama dengan menanam satu benih. Lalu dari satu benih itu, satu butir itu akan tumbuh 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Demikian Allah lipat gandakan. Jadi bagi Bapak Ibu yang oleh Allah sekarang masih diberi rezeki, berbagilah. Masih diberi kesehatan, berbagilah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berbaik sangka itu salah satu modal utama untuk menghadapi ujian yang kita lihat sekarang. Sebenarnya bukan sekedar ujian pandemi, apapun ujian itu kita mulainya dari berbaik sangka. Begitu Pak Dokter yang bisa saya sampaikan, ya. 40 menit sudah saya lewati. Baik. Karena kalau lagi ceramah di Zoom ini katanya nggak boleh lebih dari 30 menit sebenarnya. Iya. Ya. Mangga nuhun Pak Am. Nuhun. Mungkin ada waktu untuk tanya jawab Pak Am? Boleh, mangga. Boleh Kami berkaitan persilahkan. dengan materi, tidak berkaitan juga nggak apa-apa. Baik, mungkin sekitar